حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saya ingin melanjut apa yang dibahas terakhir tentang al-halal wal haram. Ini masalah kita semua dan masalah umat akhir zaman kita semua. Adanya ketidakhati-hatian urusan halal dan urusan haram. Karena sekarang kemasannya luar biasa. Yang halal nampak haram, yang haram nampak halal. Dan sepertinya kita juga menganggap hal yang remeh, enteng. Padahal dampaknya sangat luar biasa. Baik kepada kita secara pribadi, nanti juga berdampak terhadap keluarga, suami dan anak-anak kita semua. Bahkan juga berdampak terhadap masyarakat secara umum. Karena urusan halal dan haram. Di satu sisi Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan kepada kita bahwa rezeki ini semuanya sudah ada kaplingannya, ada takarannya. Tidak bisa lebih, juga tidak bisa berkurang. Tapi uniknya manusia ini pengen lebih terus. Ya enggak apa-apa pengen lebih, asal lebihnya mengikuti aturan Allah. Boleh. Ibu untuk menjadi orang yang berlebih, kaya, sangat kaya, super kaya, harus. Kalau saya harus, Bu. Saya sampai sekarang mencari peluang-peluang pekerjaan. Karena kalau sudah kaya, fulusnya banyak, proyek saya jalan terus. Sekolah saya, sekolah tinggi saya sekarang lagi bangun, butuh rezeki, butuh dana. Tinggal saya bertanya, saya mencari dana itu halal atau tidak? Itu saja. Orang kalau sudah kaya, semangat mencari rizkinya Allah, insya Allah semua rukun-rukun Islam bisa jadi sempurna. Saya pernah menyampaikan kepada ibu-ibu, rukun Islam itu ada 5. Insya Allah yang 3 pertama semua kita bisa melaksanakan. Yang pertama, bersyahadat. Kita semua bersyahadat. Bahkan setiap salat kita juga bersyahadat. Diulangi lagi. Memperbaharui komitmen syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Insyaallah yang kedua, mendirikan salat. Semua kita salat. Ya kan? Laki, perempuan, tua, muda, sehat, sakit, semua salat. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Semua kita berpuasa. Nah, tinggal yang 4 dan 5 ini. Yang 4 apa? Mengeluarkan zakat. Berarti ibu, mengeluarkan zakat itu rukun Islam. Kewajiban bagi kita. Logikanya itu, kita ini harus menjadi orang yang mampu untuk bisa mengeluarkan zakat. Bukan nerima zakat. Jangan semangatnya semangat hobi nerima zakat. Semangat kita semangat ingin mengeluarkan zakat. Biar sempurna rukun Islam kita ini. Kalau ibu merenung tentang arkanul Islam ini, sebenarnya kita ini tidak boleh jadi orang miskin. Tapi kan berjalan di atas takdir Allah. Ya kan? Ibu nanti ditanya oleh Allah sejauh mana semangat kita mencari rizkinya Allah. Dan jangan menghalalkan segala cara. Lurus saja. Yang jadi dokter, jadilah dokter yang tidak ngemplang sama pasien. Ya, tidak perlu operasi, jangan bilang operasi. Biar rezekinya halal. Nyambung Bu ya. Jadi yang jadi pengacara, jadilah pengacara yang baik. Saya ingin menolong orang yang bermasalah. Nanti dapat fee, alhamdulillah. Jangan cari-cari masalah. Nanti rizkinya dapat, bukan tidak dapat. Tapi belum tentu bisa menyelamatkan dirinya. Yang jadi pedagang, berdaganglah yang serius. Pelajari manajemen bisnis itu. Sekolahkan anak ibu sekolah yang manajemen bisnis itu. Teknik manajemen bisnis ada sekarang di ITS itu. Dan lain sebagainya. Silakan. Kalau perlu sampai ke Malaysia, sampai ke mana? Ke Eropa, ke Jepang, ke Korea, ke Australia, ke Amerika. Silakan belajar ilmunya Allah. Karena dunia ini diciptakan untuk kita. Tapi ketika mencari itu, ikutin aturan Allah yang lurus. Jangan ngambil haknya orang. Jangan juga merugikan negara. Apalagi ibu. Dan jangan-jangan pokoknya. Karena semangat kita, semangat untuk menjadi orang yang dipercaya oleh Allah ngelola dunia ini. Dan bagi saya kalau dipercaya, saya bisa mengeluarkan zakat. Nikmat itu Bu, kalau bisa mengeluarkan zakat. Nikmatnya luar biasa daripada nerima zakat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang jadi guru, jadilah guru yang dengannya dia mentransfer ilmunya dapat sesuatu. Tapi jangan milih-milih murid. Ini al-falah ya. Mohon maaf saya bicara begini. Kalau muridnya yang orang tua the have, orang tua yang mampu, diperhatikan terus Bu. Supaya nanti sama orang tuanya dikasih sesuatu. Yang tidak mampu, dicuekin. Dibiarkan. Dapat bukan tidak dapat. Tapi belum tentu rezeki yang seperti itu akan jadi berkahnya. Ini kita bicara halalan wa haraman. Halal dan haram. Ibu, begitupun seterusnya. Yang jualan juga begitu. Jangan tipu-tipu. Jangan ngurangin timbangan. Yang jualan jilbab ada cacat, sampaikan ada cacatnya sedikit. Jangan ditutup-tutupi. Ya, dikasih renda, dikasih apa, segala macam. Sampaikan apa adanya. Jual mobil, pas segala macam. Jual motor, jual emas, jual belian. Ini belian juga nih Bu, banyak orang nggak tahu. Kasihan orang tua kita dulu Bu.
Saya teringat ibu saya sendiri. Hobinya, ya maklum janda, jaga saya itu Bu. Begitu meninggal dunia, katanya banyak beliannya tuh kecil-kecil di apa? Di antingnya ada di gelang. Begitu saya mau jual, kaca semua tuh. Ada orang tua dulu kan nggak tahu Bu. Saya perhatikan yang jual itu Bu, hancur semuanya. Yang jual itu Bu, saat keluarga-keluarga hancur semua. Karena dia menipu Allah. Dia menipu Allah. Allah juga tipu orang itu. Tipuan Allah lebih dahsyat lagi. Ibu, saya berbicara begini, ini masalah kita semua. Saya berharap semua jamaah pengajian Ibu-Ibu Al-Falah semangat mencari rizki yang halal. Karena nanti akan dimakan tuh Bu. Akan dimakan oleh kita rizki itu. Ya. Akhirnya ini bukan berarti kemudian ya biasa. Tidak juga. Kerja yang serius. Sampaikan sama suami Ibu yang jadi pejabat, yang jadi pengusaha, jadi teknokrat, apalagi Ibu. Apa saja yang menjadi konsultan ini, konsultan itu, pastikan. Ibu kalau perlu ngomong tiap hari, Bang, Mas, saya jujur hari ini siap lapar. Ya, daripada Mas datang bawa uang, bawa makanan, tapi tidak jelas dari mana sumbernya. Saya tidak pingin perut saya dan perut anak-anak saya nanti diisi oleh timah panas pada hari kiamat. Semangatnya begitu suami. Ibu rasakan nanti rumah tangga kita ini Bu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kalau tidak, mohon maaf saya lanjutkan dulu. Yang kelima, orang suruh naik haji. Ya kan? Haji ini man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu menjalankannya. Berarti semangat kita semangat ingin mampu menjalankan ibadah haji. Bu, ayo keplengkan di benak kepala kita Bu. Saya hidup ini saya tidak mau mati kecuali saya mati bisa melaksanakan ibadah. Tidak boleh nganggur. Ya kan? Semangat cari rezekinya Allah. Biar saya bisa segera store. Kalau perlu ikut yang WNH Plus. Karena haji ini, loh, kenapa tidak? Jangan minta sama Allah, jangan yang minimalis Bu. Minta yang maksimal. Ibu, saya sarankan buat Ibu, ini serius saya berbicara ini. Saya serius berbicara. Ibu kalau minta sama Allah, jangan yang setengah-setengah. Yang penting haji, ya penting haji. Siapa bilang nggak penting? Tapi kita pingin yang khusyuk. Yang khusyuk. Beda Ibu. Haji yang kemudian agak berkelas sedikit. Asal kita jangan menikmati makanannya saja. Karena banyak orang mau ikut yang plus-plus. Pikirannya urusan badukan aja bukan. Urusan makanan. Urusan rehat-rehat. Enggak. Saya itu cari yang tenang, yang enak. Supaya semangat beribadah maksimal. Ini besok saya 19 diajak sama teman-teman untuk membersamai umrah, namanya umrah keluarga. Umrah keluarga sakinah. Jadi berpasang-pasangan semua itu berbicara masalah keluarga selama 12 hari di situ Bu. Saya sendiri yang mimpin besok tanggal 18, tapi sudah full seat, sudah nggak terima lagi. Itu besok tanggal 18 September berangkat. Saya silakan cari tempat, tapi hati-hati, jangan hanya mikirkan tempat. Nanti kadang-kadang mau tukaran karena urusan tempat ya, fasilitas tidak enak, kemudian tukaran di situ sama manajemennya. Nah, kita mau ibadah kok. Datang ke sana kita kan pengen melihat Masjidil Haram, biar mata kita langsung melihat rumahnya Allah yang sesungguhnya itu. Faliya'budu rabb hadzal bait. Itu butuh fulus Bu. Ada umrah 26, ada umrah 28, ada umrah bahkan 23 juta ada. Tapi Ibu, karena ngitung-ngitungan, kalau ada kenapa kita ngambil yang bagus sekalian? Kalau memang enggak, ya tidak apa-apa. Karena semangat kita, semangat apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya apa? Mau ke sana butuh fulus. Mau umrah butuh fulus. Ya kan? Mau WNH yang plus lebih banyak lagi fulusnya.
dan merem, Bu. Hatta nanti keluar angka 300 juta haji plusnya itu, 350. Ini deposito saya di akhirat. Milik dari Allah, saya kembalikan lagi kepada Allah. Kenapa kita berpikir terlalu jauh? Itu maksud saya, Ibu sekalian. Ibu yang dimuliakan Allah, saya hanya khawatir kalau bab ini belum tuntas, belum selesai, halal dan haram ini belum menjadi akidah buat kita, ini setan 24 jam siap mengendalikan kita. Saya ulangi lagi. Kalau ada di antara kita tidak hati-hati urusan halal dan haram ini, yang haram dianggap halal, yang halal dianggap haram, dan dianggap semuanya sama, yang penting dapat duit. Kita nggak begitu, Bu. Kita ini orang berakidah, orang beriman. Meyakini betul bahwa rezeki ini sudah ada kaplingannya dari Allah. Saya akan maksimal mencari kesana tanpa neko-neko. Mau lurus-lurus saya ini. Tapi kalau, dan subhanallah, Ibu ya, peluang-peluang untuk begitu terbuka lebar sekarang ini. Dan instan, tidak ada yang tahu, Bu. Tidak ada yang tahu. Subhanallah. Tapi Ibu bertahan. Enggak. Allah melihat saya gitu. Dan Allah sudah ngatur rezeki bagi saya. Saya tidak akan mencari kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu cari itu. Kalau tidak, Ibu, dan Ibu menikmati dan tahu ini sesuatu yang haram dan Ibu menikmati, apa kata Allah? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Sudah kita bahas ini sebenarnya di pertemuan yang lalu. Al-Baqarah 168. Bulianya kemana bulianya ini? Tidak ada. Sakit. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Ada kegiatan. Ini bukan kegiatan. Manasik haji ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wahai seluruh manusia, makanlah. Makanlah. Artinya cari makan. Cari makan butuh fulus juga kan ya. Tapi diingatkan oleh Allah, dari apa yang ada di muka bumi ini, mimma fil ardi halalan tayyiban. Halalnya jelas dan baik. Baik dan halal. Kalau tidak, saya ulangi lagi. Ibu tidak hati-hati terhadap dua hal ini. Sepakat para ulama, ini batasan minimal urusan halal haram. Urusan makan. Dua ini, Bu. Pastikan. Ya. Pastikan ini dua, menjaga dua saja, selesai kita ini, Bu. Aman sudah. Ya. Halal dan baik. Baik dan halal. Saya pernah menyampaikan, ada banyak barang halal tapi tidak baik. Ada banyak barang baik tapi tidak halal. Nyambung, Bu ya. Tidak halal ini baik tidak halal barangnya atau tidak halal cara mendapatkannya. Sebagaimana saya menyampaikan. Kalau sampai dilaksanakan, tidak jelas halal haramnya itu, langsung Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti jebakan setan, langkah-langkah setan. Tahu setan, Bu? Masalahnya ini masing-masing ibu kita ini punya setan. Namanya qarin. Semua manusia itu, Bu. Dan qarin ini, Bu, 24 jam. Menunggu lengahnya kita. Saya ulangi lagi. Qarin ini 24 jam menunggu lengahnya kita. Dan kalau sudah setan mengendalikan kita, na'udzubillah, halal segala cara itu, Bu. Ibu, setan kalau sudah mempengaruhi manusia, subhanallah. Hadis Nabi yang sangat jelas itu, inna syaitana yajri bibni adama majrad dam. Sesungguhnya setan
itu ketika masuk menggoda manusia lewat pembuluh darahnya. Lewat apa? Lewat pembuluh darahnya. Makanya ibu, kenapa kita setiap makan biar jadi baik bagi kita sudah baca bismillah. Sudah baca bismillah ibu, cuma makanannya haram. Nggak nyambung juga. Ibu mempermainkan bismillah. Kalau sudah jelas ya makanan yang syubhat dan haram, tinggalkan sudah. Masih banyak yang lainnya masalahnya. Masih banyak yang lainnya ibu. Allah menyiapkan rezeki buat kita. Ya, pasti sudah itu ibu. Apalagi kita ada iman, ada takwa, banyak sahabat-sahabat baik, segala macam relasi yang menyenangkan. Kita tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lurus saja, jangan mengikuti irama nafsu kita pingin cepat kaya. Semangat kaya boleh, tapi ingin cepat kaya menghalalkan segala cara dilarang. Begini Bu, kadang-kadang itu aib orang itu sebelum dibuka di akhirat, di dunia dibuka. Saya ulangi lagi, penikmat-penikmat haram, penikmat-penikmat syubhat, mohon maaf saya bicara begini, sebelum nanti aibnya dibuka di akhirat, di dunia dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ini sebenarnya tidak ingin membuka aib hambanya. Yang menciptakan kita Allah kok. Masa Allah ingin merusak ciptaannya? Tidak mau. Tapi rata-rata manusia merusak sendiri. Loh, sampai ibu Allah punya sifat namanya Sattar. Sattar itu diambil dari kata-kata satara yasturu, menutupi. Sattar zat yang maha menutupi aib hambanya. Allah bisa saja Bu tersinggung dengan kita, setiap ibu berbuat maksiat langsung dibuka oleh Allah, bisa saja. Tapi dengan rahmatnya, Rahman dan Rahimnya, sifat yang melekat kepada Allah, tambah lagi Allah punya sifat Sattar. Zat yang maha menutupi aib hambanya, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya bersyukur Bu ya. Mohon maaf Ibu. Mohon maaf. Siapa di antara kita yang tidak punya aib? Tidak ada. Semua punya aib dan jangan cerita. Allah sudah menutupi aib itu Ibu. Ibu berbanyak istighfar dan tobat saja, insya Allah nanti pada hari kiamat aib itu akan ditutup oleh Allah. Tapi kalau ibu tidak istighfar, tidak tobat, jangan merasa aman. Nanti pada hari kiamat, masing-masing kita punya catatan hariannya. Allah hanya menyuruh tuh baca kitabmu itu. Ibu dulu pernah ngambil uangnya ipar, pernah ngambil uangnya mertua, pernah ngambil uangnya siapa, ya pernah ngambil HP saudaranya yang sedang ngaji di masjid, yang pernah semua dibuka walaupun tidak ketahuan di dunia. Nanti di akhirat, Iqra kitabak, baca kitabmu itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata ibu orang penikmat haram itu kalau nggak segera dia istighfar, itu dibuka aibnya di dunia itu Bu. Mohon maaf ibu ya, para koruptor itu Bu, yang ketangkap tangan, OTT segala macam, itu bukan sekali dua kali. Kalau korupsi satu kali, dua kali, terus sadar istighfar, ditutup oleh Allah Bu. Nggak kelihatan, rapi. Nanti dapat 6 bulan kumat lagi, ngambil lagi umpamanya itu. Terus sadar, ditutup oleh Allah. Tapi kalau sudah jadi hobi, akhirnya dia membuka dirinya sendiri Bu. Aku sudah mau menutupi, tapi kau tidak mau ditutupi, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau istighfar, dia tidak mau berhenti, tidak mau tobat. Pezina itu ibu, mohon maaf, ketahuan kalau dia pelaku zina, akhirnya dia membuka sendiri tuh aibnya pada orang lain. Kenapa? Karena sudah menjadi hobi. Kalau masih punya malu, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan lain sebagainya.
Ya, seperti itu. Balik lagi ibu sekalian, Allah mengatakan, wahai seluruh manusia, makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini yang halalan thayyiban. Tapi ingat, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Artinya apa? Orang penikmat makan haram pasti kesurupan. Pasti kemasukan jin, kemasukan setan. Nah, setan ini kan macam-macam, Bu. Tergantung kualitas orang yang akan disusupi. Gini. Kalau orangnya ini orang, mohon maaf Bu ya, kalau orang baik-baik, tidak banyak dosanya, ya, ahli tahajud, umpamanya Bu ya, ahli baca Quran, terus sempat nyerempet sesuatu yang haram, setan langsung masuk lewat pembuluh darahnya tuh Bu, langsung ngunci otaknya tuh Bu. Halo, ngunci otaknya tuh Bu. Langsung dia kayak orang bahlul tuh Bu. Kata setan, kata jinnya tuh Bu, kata setannya, yang penting orang ini tidak beribadah maksimal. Halo? Saya pernah menceritakan sama ibu ya. Jangan dikomentari saya Bu, jadi nggak terganggu saya. Saya pernah menceritakan kisah seorang hafidhah. Hafal Quran 30 juz. 30 juz, akhwat. Manten baru. Belum 1 tahun. Mohon maaf ibu, kesurupan. Ibu tahu kenapa? Setan, kan masing-masing saya katakan ada korinya Bu ya. Makanya Bu jangan main-main di bab ini. Ini setan menunggu kapan saya bisa masuk pada orang ini. Mau tidur baca Quran, lari lagi gitu. Mau masuk kamar mandi, dia berdoa, lari lagi. Mau kemana saja, pokoknya diamnya pun store hafalannya tuh, ngulangi hafalannya. Gak ada peluang. Ibu tahu, coba jebakannya. Menurut kita, logika kita Ibu, sangat tidak masuk akal. Tapi ada perbuatan haram yang saya yakin dia juga tidak menyengaja tuh Bu. Berangkat namanya manusia dari keteledorannya. Cuma setan kan masing-masing setan ini tahu di mana kelas kita. Kelas orang penghafal Quran, ini yang paling enak harus saya berhentikan supaya tidak baca Quran. Karena dia sudah cukup dijaga yang lainnya. Nutup auratnya rapi segala macam. Dia makan pisang tuh, habis makan pisang. Dikupas pisang itu Bu. Dia baca bismillah terus makan. Cuma makannya pakai tangan kiri tuh Bu. Tangan kiri. Loh, ini kalau ke bahasa kita kan dosa kecil Bu ya. Tapi setannya lebih cerdas tuh Bu. Masuk kan kiri. Dia masuk juga jinnya tuh Bu. Lewat peredaran darah, dia tidak ganggu ke mata, tidak ganggu ke telinga, langsung ke otaknya tuh Bu. Otaknya diganggu, bagaimana supaya hafalannya hilang. Allahumma salli ala Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaannya Ibu ya, berapa banyak diantarakan dengan makan pakai tangan kiri? Kok tidak kesurupan? Bahkan bukan tangan kiri Bu, tidak hanya tangan kiri, berdiri juga Bu. Sudah berdiri pakai tangan kiri juga Bu. Dan yang dimakan juga Bu, uangnya uang syubhat juga tuh Bu. Semakin cerdas, semakin pinter. Cuma lupa, ini ada kesurupan yang tidak enak seperti tadi ini Bu. Langsung dia tidak bisa berbuat apa, tapi ada kesurupan yang enak. Masuk ke mulutnya, akhirnya mulutnya itu Bu ngomongnya
riba, dusta, gunjing orang. Full dosa itu, Bu. Dan ibu menikmati. Itu kesurupan yang enak namanya itu, Bu. Mata juga. Itu setan masuk lewat peredaran darahnya masuk ke mata, Bu. Sehingga mata satu hari kalau tidak bermaksiat, tidak enak itu, Bu. Lihat sana, lihat sini. Dan menikmati. Semakin cerdas otaknya, tapi semakin banyak dosa yang dia perbuat. Ini yang kita takuti, ibu sekalian. Ini sekarang banyak orang kesurupan tidak sadar. Kita ketika berbohong itu kesurupan sebenarnya itu, Bu. Ibu ketika sendirian di rumah, tidak ada suami, tidak ada anak, terus mendelik ngelihat film tidak karuan, itu kesurupan kita itu, Bu. Ibu gunjing orang bertiga, berempat, ketawa-ketawa, itu kesurupan sebenarnya kita ini. Tanpa kita, kenapa penuh dengan dosa? Faham, Ibu? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Setan paling gampang lewat makanan, minuman, dari sesuatu yang tidak jelas halal haramnya, baik dan buruknya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya walaupun kita tidak boleh terlalu ekstrim ya. Diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 87, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Jangan sampai kebalikannya pula. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan kepada kamu. Karena saking hati-hatinya haram, itu haram. Ya tidak boleh juga itu, Bu. Ya. Wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Lu kalau saya ngeliat kisah-kisah di sini, Bu, para salafus saleh itu, sampai ada orang tabi'in tidak mau makan kurma yang datang dari Syam. Syam ini daerah Palestina, daerah Libanon, Suriah, Yordan, itu Syam namanya itu, Bu. Kenapa? Karena pada waktu itu banyak tanah wakaf diambil oleh pemerintah, kemudian dikelola SNEDW itu, Bu. Padahal wakaf itu miliknya siapa? Allah, dan harus diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sampai ekstrem tidak mau makan. Ya silakan, itu istihad dari mereka seperti itu ya. Tapi diingatkan oleh Allah jangan melampaui batas. Sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit haram. Tidak juga itu, Bu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah sangat tidak suka kepada orang yang ekstrim, yang melampaui batas. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Makan saja dari apa yang Allah rizkikan kepada kamu yang halal dan baik, dan kamu yakin itu ada, ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu mukmin atau mukminah dimanapun ia berada, setiap dia beraktivitas selalu bertanya, aktivitas saya ini diridhoi tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Setiap dia buka pekerjaan baru saya ini diperbolehkan tidak oleh Allah. Ibu setiap kemudian berbisnis, ibu bertanya juga, bisnis saya ini bisnis halal atau haram gitu. Apalagi bisnis ngumpul-ngumpul untuk berangkat umroh tapi lewat arisan gitu, Bu, ya. Iya, kalau orangnya hidup terus sampai selesai. Kalau yang satu yang mati, Bu. Syubhatnya di situ, Bu. Ya, tiba-tiba mati, pewarisnya angkat tangan semua. Tidak tanggung jawab. Itu kan merugikan jamaah yang lain, Bu. Di sini letaknya. Begini, Bu. Ini kan semangat umroh segala macam. Umroh haji ini bagi yang mampu. Tidak mampu, nunggu sampai mampu. Nyambung, Bu, ya. Jangan pakai jalan pintas. Terus diundi dapat nomor pertama, Bu. Padahal tidak punya pekerjaan. Urusan nanti gitu. Berangkat, labbaik Allahumma labbaik. Kata Allah, la labbaik wala sa'daik. Aku tidak sambut panggilanmu. Tidak ada kebahagiaan buat kamu gitu. Kok maksa-maksa diri gitu.
Hati-hati ibu ya, hati-hati. Apalagi pinjam meminjam. Halo ibu, pinjam meminjam. Kalau ibu sudah merasa sanggup, ibu tolong apresiasi yang ngasih pinjaman itu. Jangan sampai dia nagih. Langsung temui dan ucapkan terima kasih. Barokah nanti rezeki itu ibu. Saya mohon maaf, saya mau bicara yang real-real di lapangan saja. Ya. Kadang kita kemana-mana, akhirnya ini sekarang yang meminjamkan sampai ruwet bu. Datang dimendeli juga gitu. Sampai tidak percaya sama saya gitu. Padahal duitnya ada bu. Kadang berbohong juga bu. Ya Allah kurang cepat sampean. Coba tadi ada yang lebih duluan ngambil. Padahal duitnya ada bu. Sudah berbohong. Tidak mendepati janji. Sifat kemunafikan ada semuanya. Setan menggoda dia memang. Terus kita bisa makan dari hasil seperti itu tuh. Ya apa ya? Gak nyambung deh. Bisa makan dengan cara orang sudah membantu. Sukses tidak mau dikembalikan tuh bu. Pinjamannya itu. Dan menikmati di atas penderitaannya orang gitu. Na'udzubillah ya. Hati-hati, hati-hati bu, hati-hati ya. Yang jual-jualan di antara kita ini bu, pastikan yang dijual, jualan yang baik-baik. Ibu kalau jual baju kuku, jual sarung, jual jilbab, jual apa segala macam, pastikan yang tidak ada cacat di situ. Ayo masuk, langsung masuk aja langsung ya. Biar nggak terganggu saya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati bu dalam urusan muamalah ini. Muamalah ini semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecilnya, besarnya, yang rahasia apa, semua akan diketahui. Saya mau open. Makanya dalam kitab fikih itu bu, siapa yang ngaji fikih di sini? Kitab sampai di sini. Itu ada bab namanya babul buyu, bab jual beli. Berarti jual beli ini bagian dari agama. Ikutin agama Allah SWT. Ya. Pastikan apa yang saya cari ini, rezeki saya adalah rezeki yang halalan thayyiban. Karena saya tidak ingin diganggu oleh syaitan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, termasuk yang suka keluar kota. Ya. Ya, saya mau masuk semua biar tuntas masalah ini. Yang suka keluar kota. Kalau tahu di luar kota itu banyak syubhatnya, bawa sangu dari rumah. Apa beratnya bawa sangu dari rumah? Minimal telur itik bu ya, bagi 2 itu. Bawa abonnya lebih aman. Ya, ibu yang biasa keluar negeri ke Cina atau kemana, ke Korea atau ke segala macam, tak tenang, ayo pastikan. Saya Kamis kemarin bu, bukan Senin ya, Senin kemarin, saya ke Kuala Lumpur. Saya difasilitasi di Pullman Hotel, di sebuah hotel yang cukup bagus. Tidak semua makanannya itu halalan thayyiban. Ya, ibu harus pelototi itu bu. Yang paling aman ya buah ya. Perbanyak saja katesnya, nanasnya, ya. Ya. Ya gimana lagi? Gimana lagi bu? Cari yang kira-kira aman baru kita makan. Kok sedikit Zat? Bu. Anak kalau sarapan sebenarnya gini, padahal di rumah banyak bu. Ya gimana lagi? Karena tidak pingin mulut kita ini ada sesuatu yang masuk. Walaupun uangnya uang kita bu. Ya. Atau uangnya uang orang yang tahu kita betul. Orang-orang baik-baik itu bu. Yang memfasilitasi kita. Di luar kota ini bu harus hati-hati. Apa yang tidak kenal. Tanyakan bu. Setiap ibu belanja mau makan tanyakan. Halal tak? Sampai anak saya kadang-kadang begini sama kita bu. Loh salah abi ngomong tak? Saya bilang. Abi nanya baik-baik kok. Oh halal wan, halal. Ini Pak Haji ya. Bismillah. Ada komentar halal, kita tinggal kita baca bismillahnya saja. Jangan wala ta'tadu, jangan melampaui batas.
makanlah sesuai dengan porsi perut ibu. Nyambung. Jangan dendam. Jangan semua mau dimakan. Nanti kalau semua dimakan akhirnya sakit perut. Iya, kalau kompromi perut kita. Kalau tidak kompromi, diare. Begitu diare, peluang-peluang amal soleh tidak bisa kita laksanakan. Itu kata yang penting orang ini tidak ke masjid lagi. Walaupun halal, tapi tidak baik. Ketika tidak baik, sakit. Ketika sakit, tidak bisa beramal saleh. Itu jebakan setan di situ. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Halalan thayyibah. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang juga masuk memaksakan diri seperti itu, apa kata Allah? Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilm. Biasanya ibu orang-orang penikmat makanan haram dan syubhat seperti itu, walaupun baik, itu biasanya selalu mereka tersesatkan oleh hawa nafsunya. Debatnya hebat, ngomongnya enak, kadang cari dalil, dikemas seakan-akan perbuatan dia perbuatan yang baik. Ngomongnya itu lemak, kata orang Madura itu, Bu. Menyihir orang. Kemana dia melangkah, hawa nafsunya yang mengendalikan orang itu. Saya memperhatikan, Ibu, rata-rata orang-orang yang hidupnya bergelimang dengan syubhat-syubhat seperti itu, Ibu. Coba lihat. Bicaranya juga. Bicara syahwat, bicara hawa nafsu. Hidupnya nggak jelas. Duduknya pun, cangkruannya pun cangkruan dan tidak punya arah tuh, Bu. Ketawa sana, ketawa sini gitu. Ya. Salatnya pun terburu-buru. Itu pun salat karena ngeliat semua temannya salat. Dia tidak enak tuh, Bu. Coba dia sendirian tidak salat dia tuh, Bu. Nafsu yang berbicara. Itu semua karena pengaruh apa? Halal haram ini. Wa inna katsiran la yudilluna bi afwahihim bighairi ilm. Mereka mengikuti, tersesatkan dengan hawa nafsunya tanpa ilmu agama yang benar. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Sungguh Allah Maha mengetahui siapa di antara mereka yang melampaui batas itu. Al-An'am 119 itu, Ibu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menutup pada pagi hari ini dengan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul yang mulia bersabda, innal halala bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Jelas, Bu, halal itu jelas. Wa innal harama bayyin. Yang haram juga jelas. Dan Al-Quran terang sekali menerangkan kepada kita, ini halal sangat jelas, ini haram juga sangat jelas. Tapi syaitan, Bu, mempengaruhi manusia, mengemas sekarang ini. Apa kata Allah? Kata Nabi, wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nanti di antara keduanya yang halal dan haram ini ada tengah-tengah ini, Bu. Mengemas, dikemas demikian rupa perkara-perkara yang ragu-ragu. Ini halal ya, apa haram? Haram apa halal ini ya? Nanti ibu akan dibenturkan dengan bab-bab seperti ini gitu. Ya Allah. Saya takut, Bu, bicara begini. Akhir-akhir ini saya dipertemukan dengan banyak hal seperti itu. Tiba-tiba ono duit, Bu. Tapi tidak jelas saat gitu. Tapi insya Allah orang yang ngomong enak, Bu. Insya Allah ini aman saat. Aman secara politik, aman secara hukum, aman semuanya itu. Loh, kalau antum merasa aman, kenapa takut? Saya bilang, ya
Gimana Ustaz ya? Saya mau cerita sama Ustaz gitu. Dia ceritakan ya akhi, saya bilang. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik gitu Bu. Gini saat saya sadar. Kenapa? Uang saya kan cukup lama di bank tuh Ustaz. Akhirnya saya hitung-hitung bunganya kok banyak Ustaz. Bunga Bu, tahu bunga? Ya. Bunga. Bunga itu enak dipandang tapi cepat layu. Itu dibiarkan lagi Bu, keluar kutunya tuh Bu. Gatel. Bunga itu hanya dipandang sehari 2 hari saja. Ya Allah. Terus ya gak diambil. Dimakan mereka. Diambil ya apa nih Sat? Gimana ini Bu? Gede loh Bu. Gede Bu. Bu, di bab-bab seperti ini Ibu jangan diistihati sendiri. Harus Ibu keplingan saya mencari yang halal. Nyambung Bu ya. Saya tidak mau main-main di bab ini gitu. Karena kullulah min nabata min haram fannaru aula bihi. Daging kita ini Bu yang tumbuh sehat dari sesuatu yang haram, sesuatu Bu, ada masuk barang haram masuk, itu neraka lebih pantas bagi orang itu. Pasti nyemplung kalau dia menikmati, dia tidak taubat-taubatan nasuha. Maka kita tidak mau main-main di bab ini. Nah, untungnya saya jadi teringat dengan fatwa-fatwa ulama-ulama. Ini kan di Timur Tengah Bu, para miliarder yang triliuner itu Bu, kan bunganya bermiliar-miliar juga itu Bu. Nggak dipakai ya, nggak karuan. Dipakai, hanya dipakai dibuat jalan. Ngaspal jalan. Ya, sesuatu yang kotor biar diinjak-injak juga itu Bu ya. Dibuatkan WC umum. Memagari kuburan, memperbaiki selokan, segala macam, dibelikan bahan-bahan yang untuk kayak gitu. Yang maslahatnya bukan maslahat untuk ibadah, bukan untuk dimakan dan diminum, tapi maslahatnya untuk maslahat umum. Tapi bukan untuk dimakan dan dipakai serta dinikmati. Tapi selamanya dipakai untuk sarana umum, buat jalan, belikan paving untuk kemudian paving jalan yang bermasalah, itu lebih tepat sasaran seperti itu. Nah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kan kita dipertemukan di bab-bab seperti ini Bu. Ya apa ini? Apalagi pikiran nakal Bu. Ini kalau nggak diambil dipakai sama orang Nasrani. Nanti dibuat zendingnya mereka berkembang gitu. Masuk akal juga kadang-kadang Bu. Menggoda itu Bu. Daripada mereka, kenapa enggak kita dibuat ini? Makanya jangan diistihati sendiri. Al-Falah ini Bu, ada konsultasi syariat. Ya, ada Ustadz Agung. Ada Ustadz siapa itu? Macam-macam, ada 3 Ustadz di sini insya Allah ya. Saya mohon maaf tidak bisa membersamai di sini. Karena terlalu banyak amanah. Silakan diskusi di situ. Gimana untuk kemudian supaya tidak terjebak di bab-bab hal yang syubhat dan haram seperti itu. Karena kita pengen mati Bu, bersih betulan gitu. Nyambung Ibu ya. Ya. 1, ini kita baru bicara pribadi. Saya belum bicara dampaknya ketika barang haram itu dimasukkan ke mulut anak kita. Dibuat sangunya anak kita. Dibuat bayar SPP sekolahannya anak kita. Dari rezeki-rezeki yang syubhat dan haram seperti itu. Bagaimana mau pintar Bu? Andai kata pintar karena memang sifat dasarnya pintar, belum tentu ilmunya akan bermanfaat nanti itu Bu. Pastikan apa yang masuk ke mulut anak saya rezeki yang halalan thayyiban. Ini kan kalau saya bicara sama bapak-bapak,
Ya gimana istri akan taat sama jenengan dong sampai ngasih uang-uang seperti itu. Sekarang banyak istri berani sama suami. Insya Allah ibu-ibu Al-Falah tidak ada yang berani ya. Karena insya Allah rezeki suaminya rezeki yang halalan thayyiban. Dan saya berharap begitu semuanya insya Allah. Nah ibu, kata Nabi, famanittaqa asyubuhat faqad istabra alidinihi wa irdi. Barang siapa ada kehati-hatian, takut untuk mendekati yang syubhat, apalagi yang haram, berarti orang itu telah menyelamatkan agama dan kehormatan dirinya. Jadi untuk melihat saya ini orang beragama dengan benar, terhormat di mata Allah, di mata manusia lain, di saat kita ada kehati-hatian terhadap halal dan haram. Tapi ibu, wa ma waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Sebenarnya orang yang menikmati syubhat itu, dia telah menceburkan dirinya pada sesuatu yang haram. Gini bu, Islam ini bu, dalam urusan muamalah dan rezeki ada hitam, ada putih ya. Tengah-tengahnya ada abu-abu. Kalau sudah ibu ketemu abu-abu, letakkan saja yang abu-abu ini sama dengan hitam. Wis, selesai sudah. Jangan banyak pertanyaan lagi. Aman ibu. Aman dan tenang. Masih banyak yang putih yang saya cari ini. Selesai hidup ini. Ini bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini ujian buat kita. Nabi mengingatkan hadis riwayat Abu Hurairah, riwayat Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nas zamanun la yubali al-mar'u ma akhadh. Nanti akan datang pada manusia ini satu masa, satu zaman, dia tidak memperhatikan lagi apa yang dia dapatkan itu. Aminal halal am minal haram. Apakah ini rezeki halal atau rezeki haram? Semuanya sama, yang penting saya dapat. Lah, kita ini umat beriman, umatnya Rasulullah, saya tidak akan mencari rezeki kecuali rezeki saya yang sudah jelas-jelas apa? Halal. Dan mudah-mudahan rezeki kita semua rezeki yang halal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa rizqan tayyiban wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka salahas sa'at wal baraka fil awqat. Ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini banyak yang datang. Ini kalau nanya semua satu dua orang aja bu yang nanya bu ya. Ya ibu yang pakai jilbab merah yang duduk di kursi itu. Satu lagi siapa? Angkat tangannya sekarang, saya tuh nggak ada pertanyaan lagi soalnya. Oke. Tuh belakang ibu. J. Dinyalakan bu mic-nya. Off-nya dinyalakan. Ya enggak tahu dia, enggak ngeliat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf Ustadz, saya Dengarkan ibu ya, sebentar ibu ya, sebentar konsentrasi semua. Ya. begini Ustadz,
ini bicara tentang pergi haji Ustadz. Kalau kita daftar haji menggunakan uang pinjam di bank itu bagaimana? Tidak boleh. Ya wis, tidak boleh. Iya. Tidak boleh. Ya, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Terus yang kedua ini Ustadz, kalau kita kan ikut koperasi ya Ustadz ya. Terus di koperasi itu tentunya ada istilahnya uang jasa gitu ya. Uang jasa berapa persen? 1,4% gitu Ustadz. Apakah ini boleh atau gimana hukumnya Ustadz? Sebentar, Terima kasih. Ibu, kajian fikih sini siapa yang ngajar fikih di sini? Hah? Ustadz Agung ya. Ibu simpan pertanyaannya, nanti tanya sama Ustadz Agung Cahyadi ya. Insyaallah ada pengajian di sini hari Sabtu keberapa, biar lebih jelas lagi. Agung Cahyadi. Agung Cahyadi itu Sabtu ketiga, Ibu ya. Bulan depan insyaallah Ibu ya. Saya kalau jawab sekarang jadi panjang kemana-mana nanti Ibu ya. Karena banyak koperasi, ada koperasi yang syariat, ada koperasi yang konvensional. Tanyakan detail ke situ ya. Kalau memang syariat dan sama-sama ikhlas segala macam, dan niatnya saya juga itu dipotong untuk kemaslahatan lembaganya segala macam, dan ada ketulusan, keikhlasan, bismillah ala barakat. Tapi kalau tidak, detailnya tanyakan sama Ustaz Agung ya. Ada lagi satu. Tuh, pojok tuh. Dekat kaca yang nanya duluan. Ya, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz, apabila kita naik haji atau umroh, tapi bukan dari dana kita sendiri, karena riwayat dari pekerjaan, sedangkan saya pribadi masih memiliki hutang, dan riwayatnya tidak bisa diuang. Ambilan Ibu, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun masih punya hutang tidak masalah. Tidak ada masalah, karena itu gak ada kaitannya dengan hutang Ibu. Ibu diberangkatkan sama orang, diberangkatkan sama perusahaan, itu karunia. Kecuali kalau Ibu mengatakan, boleh ambil saya O-nya. Oh enggak, saya ingin menghajikan sampean, saya ingin mengumrahkan sampean, utang yang sampean selesaikan sendiri, tidak ada kaitannya. Jalan terus, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa di situ, di Mekah berdoa, ya Allah mudah-mudahan hutang saya beres, lunas ya. Kesempatan ke situ insyaallah. Terima kasih. Cukup ya. Satu lagi Pak Ustadz. Nggih. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, kebetulan saya bergabung di sebuah partai politik. Aduh. Dan hari ini, beberapa bulan ini saya merenung, saya ingin bikin kegiatan di mana kegiatan itu bisa bermanfaat untuk ibu-ibu. Dengan apa ya istilahnya, dengan gratis gitu loh Pak Ustadz. Cuman saya berpikir, ini uang ini hukumnya seperti apa ya kalau seandainya saya dikasih Pak untuk bikin kegiatan, sementara saya gratiskan untuk ibu-ibu untuk bisa mendapatkan pelatihan. Apa contohnya itu? Contohnya pelatihan UMKM. Oh ya, Ibu begini, setiap partai politik itu yang saya tahu itu bisa dapat dana dari sebentar. Karena sejumlah anggota tetapnya itu dapat tiap bulan sekian ribu. Itu dikumpulkan oleh lembaga itu. Itu untuk kemudian biaya operasional partai dan biaya operasional kegiatan partai. Kita husnudzon ke sana saja. Itu dana dari umat kembali kepada umat. Partai ini kan semacam negara di atas negara. Kan umat dipartaikan. Maka dikelola, dibina oleh partai itu. Ya, apakah Golkar, apakah Hanura atau Nasdem atau Gerindra atau apa saja, atau PSI ya, atau ya macam-macam lah gitu. Ya silakan, Ibu masuk di situ kesempatan daripada dibuat yang lain, silakan. Asal jelas sumber dananya sumber dana yang begitu. Tapi kalau Ibu tahu yang ngasih dari fulan, yang tahu kerjaannya hasil ngemplang umpamanya itu Ibu ya, yang belum ketahuan sama KPK umpamanya
Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Ibu lebih baik hindari, cari yang dana-dana yang jelas-jelas seperti itu. Setelah itu tawakal, mudah-mudahan jadi baiknya buat umat ini. Amin, Insyaallah. amin. Selamat berjuang di partainya ya. Siap. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.